analisis multivariat. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini sudah mulai kebuka. Mungkin saya kasih data ya. Yang kelas ini belum saya share ya datanya. Belum, Pak. Belum, Pak. Boleh. Saya share ke PJ-nya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain. Sambil saya buka program juga. Ya, jadi kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan, uji yang akan kita pelajari yang pertama adalah uji regresi logistik ya. Regresi logistik ada dua, ada regresi logistik sederhana dan regresi logistik ganda. Nah, jadi regresi logistik ganda modelnya ada dua. Hari ini kita akan bahas yang regresi logistik ganda yang model prediksi ya, yang biasanya ingin mengetahui penelitiannya faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Jadi langkah-langkahnya pertama seleksi bivariat dulu. Nanti pada saat seleksi menggunakan regresi logistik sederhana dikatakan masuk seleksi jika p-value-nya kurang dari 0,25. Baru nanti kita akan melakukan pemodelan. Yang sudah masuk seleksi kita melakukan pemodelan menggunakan regresi logistik ganda. Nanti kita ingin mengetahui mana yang berhubungan signifikan, kemudian mana yang tidak signifikan, kemudian apakah ada confoundingnya, kemudian mana yang paling dominan, kemudian bisa juga dilanjutkan sampai ke uji interaksi. Oke, agak lama. Sudah, datanya sudah di ini. Sudah Pak, sudah di share Pak. Ya, saya ganti dulu. Oke. Nah, ini datanya. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat ya, kerangka konsepnya itu halaman 30 ya, di buku yang penerapan analisis multivariat ya. Halaman 30 ini judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pendarahan postpartum ya. Jadi dependennya adalah perdarahan postpartum
independennya ada 8, mulai dari umur, pendidikan ibu, penolong persalinan, hipertensi atau neuteri, ANC, dan anemia. Nah, kemudian yang harus dipahami di sini, apakah ini bisa dilakukan uji regresi logistik? Kita lihat dulu ya. Dependennya kan perdarahan ya. Nah, perdarahan ini dia kategorik ya. Kemudian kalau kita lihat kategorinya ada 2, 0 tidak dan 1 iya. Berarti memenuhi syarat. Nah, sudah saya terangkan ya. Kemudian yang kedua adalah umur. Umur ini numerik ya. Pendidikan ini kategorik. Nah, kita lihat kategorinya berapa. Nah, ini ada 3 kategorinya ya. 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Nah, nanti kalau kategorinya lebih dari 2, untuk independent variable, dilakukan dummy variable, supaya nanti OR-nya bisa keluar semua. Nah, penolong ini juga kategorik. Kategorinya 2, ditolong nakes dan non-nakes. Kemudian riwayat pendarahan itu numerik. Ya. Hipertensi kategorik, yaitu tidak dan iya. Atau neuteri kategorik, tidak iya. ANC ini kategorik ya. Baik dan tidak baik ya. Karena ANC itu bisa aja numerik ya. Kalau berapa kali periksa gitu. Kalau ini kategorik, baik enggaknya. Anemi juga kategorik ya. Tidak dan iya. Nah, jadi secara syarat memenuhi ya. Walaupun ada yang numerik tapi jumlahnya sedikit. Kemudian kalau kita hitung jumlah sampelnya bagaimana, apakah sesuai? Di sini variabelnya kalau semuanya ada 9 ya. Taruhlah 9 kali 15 berarti tadi saya menjelaskan, terdengar nggak suaranya? Terdengar, Pak. Ketutup, Pak, tadi mic-nya. Tadi saya menjelaskan jenis-jenis variabelnya, terdengar nggak? Mulai dari Terdengar, Pak. Terakhir 9 kali Terdengar, 15. Pak. oh iya, tadi terdengar ya. Oke, karena tadi di sini kayak di mute gitu. Oke, jadi 9 kali 15 taruhlah berarti 135. Jadi kalau kita lihat sampel di sini semuanya ada 180. Yang ada 180 atau enggak? Betul, Pak, 180. 108. Ya, berarti memenuhi syarat ya. Berarti ini bisa dilakukan regresi logistik ganda ya. Oke, pertama kita seleksi dulu. Masing-masing variabel independen ini kita seleksi. Seleksi bivariat, kita hubungkan dengan pendarahan. Menggunakan regresi logistik sederhana, seperti ini ya caranya. Binari. Nah, dependennya perdarahan. Yang kita seleksi pertama adalah umur ya. Nah, jangan lupa optionnya. Ini untuk mengeluarkan confidence interval ya dari OR ya. OR nanti ada di eksponensial B. Continue. Oke. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Ya, yang dilihat yang di blok 1 method enter ya. Nah, di sini ini terlihat nggak ini hasil outputnya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, ini di blok 1 method enter ini ada 3 p value, ada step, ada blok, ada model. Untuk seleksi yang dilihat yang blok. Nah, ini kebetulan sama ya.
Kalau nanti berbeda kan pasti harus tahu yang mana yang diambil. Jadi value-nya 0,179. Berarti ini masuk seleksi ya. Karena kurang dari 0,25. Sebenarnya intinya hanya ini. Masuk seleksi apa enggak. Artinya bisa diikutkan enggak dalam pemodelan. Nah ini tambahannya. Ini OR-nya 0,9. OR itu kalau lebih dari 1 resikonya lebih tinggi. Kalau kurang dari 1 resikonya lebih rendah. Jadi umur itu numerik, satuannya tahun. Berarti jika umurnya bertambah 1 tahun, resiko mengalami pendarahannya 0,9 kali lebih rendah. Semakin bertambah umur, resiko pendarahannya semakin turun. Itu ya. Nah, kemudian kita seleksi selanjutnya adalah pendidikan. Kita seleksi. Caranya sama. Nah, kita ganti aja umur dengan pendidikan. Nah, cuma pendidikan ini kategorik. Ya, kategorinya ada 3. Maka kita dummy ya. Seperti ini. Nah, di sini ada pilihan last atau first ya. Dan ini Anda harus menentukan. Ya, kira-kira yang cocok mana. Maka di sini yang harus dipahami adalah gini. Kapan milih first atau kapan last-nya. Saya tampilkan dulu. Kita bahas. Karena nanti jangan sampai kebalik OR-nya. Misalnya, tadi kan pendidikan itu ada 3 kategori ya. Pendidikan. 1 itu tinggi, 2 itu sedang, 3 rendah. Jadi kalau Anda pilihnya yang first, ya, itu nanti acuannya ke kode yang kecil. Ya, arahnya ke kode 1. Jadi nanti kalau kategorinya 3 kan OR-nya ada 2. Ada OR1 dan OR2 gitu. Ya. OR1 berarti nanti antara sedang dengan tinggi. Karena kode 1-nya kebetulan tinggi. OR2 itu antara rendah dengan tinggi. Ya, arahnya ke tinggi. Kalau Anda pilih last itu nanti kebalikannya. Arahnya ke kode yang besar. Ketiga maksudnya. Arahnya ke kode 3. Berarti OR1 antara sedang dengan rendah. OR2 itu antara tinggi dengan rendah. Nah, kira-kira yang cocok mana? Misalnya, kalau first itu, saya contohkan yang satu aja ini. Ya. Berapa resikonya ibu yang pendidikan rendah mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang tinggi? Gitu ya. Itu OR2-nya kan gitu. Atau yang kalau last itu berapa risikonya ibu yang pendidikan tinggi mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang rendah? Nah, kira-kira yang mana yang cocok? Yang first atau yang last? Secara logikanya yang gimana? Kira-kira yang cocok yang menurut Anda? Yang first, Pak. Ya, yang first ya. Kalau last kebalik gitu. Oke, kita sepakat ya. Yang first ya. Tapi kalau pendidikan itu dikaitkannya dengan pemberian ASI eksklusif, yang cocok yang last ya. Peluang menyusuinya kan lebih besar yang pendidikan tinggi ya, dibandingkan rendah. Kalau first kebalik. Itu ya, kita lanjutkan. Bahannya kita sepakatin. Kita pilih first, kemudian kita change. Nah, di sini sudah indikator first, sudah dipilih. Begitu kita klik change-nya. Kemudian continue. Oke. Kita lihat untuk seleksi ya, selalu di blok 1 method enter. Nilainya 0,163 ini masuk seleksi. Ya. Ini tambahannya. Ya.
Ini. Jadi kategorinya 3, pendidikan OR-nya ada 2. OR satunya 2, artinya ibu yang pendidikan sedang berisiko 2 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang pendidikan tinggi. OR2-nya 1,7. Ibu yang pendidikan rendah berisiko 1,7 kali mengalami pendarahan dibandingkan dengan yang pendidikan tinggi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan seleksi yang ketiga yaitu penolong. Kalau penolong ini kategorik, ya, tapi kategorinya hanya 2. Jadi ini mudah, nggak perlu didalami. Jadi langsung aja ya, langsung oke aja. Nah, ini p-value-nya 0,05, masuk seleksi juga ya. Nah, tambahannya yang di bawah, ya, OR-nya 1,8. Ya, ini karena kategorinya hanya 2, ya OR-nya 1. Ini mirip dengan C-square test, ya. Jadi ibu yang ditolong oleh non-nakes berisiko 1,8 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang ditolong oleh nakes. Oke, kemudian kita seleksi selanjutnya adalah riwayat pendarahan. Seleksi, apakah masuk seleksi apa enggak? Kita lihat di sini p-value-nya 0,4 ya, nggak masuk seleksi. Oke, kemudian selanjutnya apa? Hipertensi. Kita seleksi. Hipertensi. Nah, hipertensi kategorik ya, kategorinya 2, jadi bisa langsung oke, nggak didami. P-value-nya 0,06 masuk seleksi, ya. Nah, ini OR-nya 3,1. Ibu yang punya riwayat anemia, ibu yang punya riwayat hipertensi berisiko 3,1 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang tidak punya hipertensi. Selanjutnya atoneuteri kita seleksi, dia juga kategori, 2 kategori, nggak perlu didalami. P-value-nya berapa ini? 0,039 masuk seleksi ya. OR-nya 2,3. Ya. Jadi yang atoneuteri berisiko 2,3 kali mengalami pendarahan dibandingkan dengan yang tidak terjadi irritability uteri. Selanjutnya yang kita seleksi ANC, antenatal care, periksa hamil. Kita seleksi p-value-nya 0,016 ya, masuk seleksi. OR-nya 2,5. Yang periksa hamilnya tidak baik, tidak lengkap, berisiko 2,5 kali mengalami pendarahan dibandingkan dengan yang lengkap. Kemudian apa lagi? Anemia terakhir ya. Anemia 0,007 ya, masuk seleksi. OR-nya 3,5. Yang punya anemia berisiko 3,5 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang tidak punya anemia. Oke, jadi dari 8 variabel yang diseleksi, independen variabel, kesimpulannya ada 1 yang nggak masuk seleksi secara statistik, yaitu apa tadi? Masih ingat nggak? Yaitu riwayat perdarahan. Nah, sekarang kita kaji secara substansi, apakah tetap diikutkan apa enggak. Nanti ya silakan aja kalau Anda penelitian, Anda yang menentukan mau tetap diikutkan dalam pemodelan apa enggak. Dalam kasus ini, itu saya tetap ikutkan karena saya anggap riwayat pendarahan erat kaitannya dengan kejadian pendarahan. Oleh karena itu pada saat pemodelan, dalam kesempatan kali ini kita tetap menggunakan 8 variabel, termasuk riwayat pendarahan. Oke, sekarang kita pemodelan menggunakan regresi logistik ganda. Ya, jadi seperti ini. Sekarang
sebenarnya intinya independennya dimasukkan, tapi jangan langsung oke karena ada satu yang kita sudah pilih first tadi ya, kita change, kemudian continue oke. Nah ini pemodelan pertama yang dilihat di sini. Anda bisa lihat di sini p-value-nya, karena kita kan pengen tahu mana yang berhubungan signifikan. Kita lihat p-value-nya. Pertanyaannya apakah semuanya p-value-nya di bawah alfa? Tidak. Tidak. Masih ada yang di atas alfa ya. Maka kita harus keluarkan ya. Yang di atas alfa itu kita keluarkan. Kita mulai dari yang paling besar p-value-nya. Apa yang paling besar? Umur ibu. Riwayat Yang paling mengalami pendarahan. oh, riwayat pendarahan. Oke, kita keluarkan dari model. Riwayat pendarahan kita keluarkan. Oke. Nah ini, tapi tadi sebelum dikeluarkan, Anda harus mencatat dulu ya, OR yang masih lengkap ini, yang masih semuanya ada. Ini mulai dari umur 0,966, pendidikan didik 1 2,643, didik 2 ini harus dicatat dulu. Ya. Oke. Nah, baru kita keluarkan riwayat pendarahan tadi. Nah, ini setelah tidak ada riwayat pendarahan. OR-nya udah mulai berubah. Ya. Mulai dari umur sampai anemi sudah mulai berubah. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Ini ngitungnya manual. Cara ngitungnya ini ya, masing-masing ini yang sudah tidak ada riwayat pendarahan ini. Mulai dari umur, ini dikurangi dengan OR yang tadi, yang awal tadi. Umur ya. Tadi yang awal kan 0,966, berarti ini 0,964 dikurangi 0,966 tadi kan. Dibagi 0,966 dikali 100%. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat di halaman 51. Nanti didik 1 juga begitu ya. Dikurangi dibagi yang awal tadi. Nanti kita lihat perubahan OR variabel yang ada di dalam model itu ada nggak yang berubah lebih dari 10% setelah riwayat pendarahan dikeluarkan dari model. Jadi kalau kita lihat ya dari perhitungan saya di halaman 51. Setelah riwayat pendarahan dikeluarkan ternyata tidak ada yang berubah lebih dari 10%. Maka kesimpulannya riwayat pendarahan benar-benar kita keluarkan. Biarkan dia pergi untuk selama-lamanya. Berarti riwayat pendarahan tidak ada kaitannya dengan kejadian pendarahan. Nah sekarang sudah tidak ada riwayat pendarahan. Apakah masih ada yang di atas alfa p-value-nya? Ada Pak, Masih, Pak. umur ibu. Yang paling besar adalah umur. Nah sekarang umur kita keluarkan. Umur kita keluarkan. Kita lihat OR-nya setelah tidak ada umur. Nah, seperti ini. OR-nya sudah mulai berubah, mulai dari pendidikan sampai anemi. Nanti dihitung satu persatu lagi. Dikurangi, dibagi, dikali 100%. Nanti hasilnya Anda bisa lihat seperti halaman 52. Ternyata tidak ada yang berubah lebih dari 10% OR variabel yang ada di dalam model setelah umur keluar. Maka kesimpulannya umur juga sama, biarkan menyusul riwayat pendarahan pergi untuk selama-lamanya. Nah sekarang sudah tidak ada umur. Apakah masih ada yang di atas alfa? Riwayat hipertensi Pak. Masih, Pak. Oh, hipertensi kita keluarkan. Hipertensi. Oke, kita lihat. OR-nya sudah mulai berubah, yang lain juga. Sama, nanti dihitung satu persatu.
seperti halaman 53. Setelah hipertensi dikeluarkan, ternyata ada yang berubah lebih dari 10%, yaitu anemia. Oleh karena itu, hipertensi tadi pergi ditangisi kembali lagi. Kita masukkan lagi ke dalam model hipertensi, menjadi confounding factor, ya, menjadi pengontrol confounding. Kita masukkan lagi hipertensi ke dalam model. Dia memang tidak berhubungan signifikan dengan pendarahan, tapi menjadi confounding, perancu. Ya. Oke, sekarang setelah hipertensi masuk kembali ke dalam model, Anda lihat p-value-nya. Tanpa melihat p-value hipertensi, apakah yang lain masih ada yang di atas alfa? Atonia uteri. 8 ya, Pak. Ada apa? Atonia uteri. Irritability urin. Atonia uteri. Ya, kita keluarkan dari model. Atonia uteri kita keluarkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat setelah tidak ada atonia uteri. OR-nya ini ya sudah berubah lagi. Dihitung satu persatu. Hasil hitungannya seperti halaman 55. Ternyata ada yang berubah lebih dari 10% ya, yaitu hipertensi dan anemia. Maka sama, atonia uteri masuk lagi ke dalam model, menjadi confounding factor. Oke. Nah, sekarang tanpa melihat hipertensi dan atonia uteri, ada nggak yang di atas alfa yang lain? Ya, gimana? Apakah masih ada yang di atas alfa p-value-nya? 0,56, Pak. Apa itu? Periksa hamil pada trimester pertama 0,56. Periksa hamil ya, berarti Ya. kita keluarkan dari model ANC. Nah, ini kita lihat OR-nya juga sudah mulai berubah lagi. Dihitung satu persatu, hasil hitungannya ada di halaman 56. Ternyata ada yang berubah lebih dari 10%, yaitu penolong dan atonia uteri. Ya, maka ANC kita masukkan kembali ke dalam model, menjadi confounding factor. Periksa. Oke,
Sekarang kita lihat, ada lagi nggak yang di atas alfa? Pemeriksaan amil pada trimester pertama. Ya, jadi tanpa melihat hipertensi, uterin, ANC, jangan dilihat lagi. Iya. Karena Tidak dia ada sudah ya, menjadi Pak. konflik. Sudah Yang tidak lainnya ada ada. ya. Udah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Sudah. Ya, berarti kalau nggak ada, berarti udah selesai pemodelan. Hmm. Ya. Nah, berarti sementara kita simpulkan bahwa yang berhubungan signifikan dengan pendarahan postpartum itu ada 3. Ya. Pendidikan, penolong, dan riwayat anemia. Sedangkan hipertensi, uterin, dan ANC menjadi confounding faktor. Nah, kemudian di sini, ini yang jelas bukan kohort ya penelitiannya. Sehingga persamaan regresi logistik nggak bisa diterapkan. Jadi nanti kalau hanya cross-sectional atau case control seperti ini, kita hanya menjelaskan OR eksponensial B dari masing-masing variabel yang berhubungan signifikan. Jadi di sini, begitu berhubungan signifikan dianggapnya hubungannya murni. Tidak seperti di bivariat, ada kalanya belum murni ya, bivariat. Kecuali bisa di matching atau eksperimen. Nah, kemarin sudah saya terangkan. Tapi kalau di sini sudah dianggap murni. Nah, bisa sampai sini aja sudah, atau juga ada juga yang mau dilanjutkan ke interaksi. Nah, kalau mau diinteraksikan, harus dilihat dari substansinya. Mana kira-kira yang mau dikaitkan sesama independen. Secara substansi dulu harus berkaitan. Di sini ada 3, apakah pendidikan dengan penolong, apakah penolong dengan anemi, atau anemi dengan pendidikan. Itu harus dilihat substansinya kira-kira yang ada kaitan mana. Itu kalau mau diinteraksikan. Misalnya, kalau mau saya contohkan, interaksikan misalnya penolong dengan anemi misalnya. Mau diinteraksikan. Maka seperti ini. Kemudian di next ya. Kemudian tadi anemi dengan penolong. Ini kita interaksikan seperti ini. Kemudian kita pindahkan seperti ini pindahinnya ya. Nah, jadi interaksikan. Kalau sudah oke. Nah, kita lihat p-value-nya. Kalau tadi seleksi itu di blok 1 method enter, yang dilihat yang blok. Kalau interaksi ngelihatnya di blok 2 method enter, tapi ngelihatnya yang step ya. Bukan blok. P-value-nya 0,624. Ini enggak terjadi interaksi ya. Jadi terjadi interaksi itu kalau p-value-nya kurang dari alfa. Ya, sehingga model yang terbentuk ya tetap yang tadi ini ya. Yang kita pakai terakhir. Jadi sekali lagi kesimpulannya yang berhubungan signifikan adalah pendidikan, penolong, dan anemi. Sedangkan hipertensi, uterin, dan ANC menjadi confounding faktor. Nah, karena hanya cross-sectional atau case control, bukan cohort, kita nggak perlu membuat persamaan regresi logistiknya. Jadi kita akan menyimpulkan OR eksponensial B dari masing-masing variabel yang berhubungan signifikan. Nah, jadi nanti kalau Anda risetnya pakai uji ini, yang paling penting adalah Anda tahu bagaimana membuat laporannya. Jadi tidak semua angka kita masukkan di dalam tesis. Prinsipnya hanya angka-angka penting saja yang dimasukkan ke dalam tesis. Yang ini semuanya ditaruh di lampiran.
Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kalau Anda mau membuat laporan, misalnya membuat tabel, itu yang diambil angkanya yang ini, yang B. Sebenarnya yang B ini biasanya dipakai untuk membuat persamaan regresi logistiknya ya. Ini diambil, kemudian p-value yang ditulis, kemudian OR, eksponensial B, dan confidence intervalnya for OR. Ini si A dari OR ya, karena si A itu bisa, ini estimasi ya, estimasi dari OR, estimasi populasinya. Jadi ini yang diambil angka-angkanya itu, nanti yang dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian baru diinterpretasikan. Tadi udah saya sampaikan interpretasinya, kita hanya menjelaskan OR, eksponensial B-nya. Misalnya pendidikan. OR-nya 2,797. Kalau dibulatkan 2,8 aja misalnya. Artinya apa? Tadi kan kita menggunakan metode first, arahnya ke tinggi ya. Berarti 2,8 ini artinya ibu yang pendidikan sedang berisiko 2,8 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan ibu yang pendidikan tinggi. Setelah dikontrol penolong anemi, hipertensi, uterin, dan ANC. Nah, kemudian OR 2,7. Ibu yang pendidikan rendah berisiko 2,7 kali ya mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi setelah dikontrol penolong anemi, hipertensi, uterin, dan ANC. Penolong 2,3. Ibu yang ditolong oleh non-nakes berisiko 2,3 kali mengalami pendarahan dibandingkan dengan yang ditolong oleh nakes setelah dikontrol pendidikan, anemi, hipertensi, uterin, dan ANC. Kemudian anemi, OR-nya 3. Ibu yang mempunyai riwayat anemia berisiko 3 kali mengalami pendarahan postpartum dibandingkan dengan yang tidak punya anemia setelah dikontrol pendidikan, penolong, hipertensi, uterin, dan ANC. Kemudian terakhir dari 3 ini mana yang paling dominan mempengaruhi pendarahan postpartum? Yaitu anemia, karena OR-nya paling besar. Nah, itu materinya. Silakan kita masuk diskusi apa yang mau ditanyakan. Ini Pak, untuk apa namanya, seleksi tadi Pak, akhir dari seleksi tadi masih kurang paham Pak, berhentinya sampai di mana gitu Pak. Halo, suaranya putus-putus, bisa diulang? Pak, izin Pak, sudah jelas ya Pak suaranya. Ya. Mohon ini Pak dijelaskan kembali untuk akhir dari proses seleksi tadi Pak, berhentinya sampai apa gitu Pak? Iya. Berhenti sampai apa? Berhenti kalau sudah tidak ada lagi yang p-value-nya lebih dari 0,05. Tidak ada lagi yang lebih dari alfa. Maka berhenti. Gitu. Ya, itu. Jadi karena bisa berubah-ubah, makanya ya tadi saya bilang yang di bivaria tidak signifikan di sini bisa signifikan atau sebalik. Makanya unpredictable karena multivariat itu kan variabel satu dengan yang lain saling adjusted ya, dia saling kontrol. Jadi bisa aja ya seperti apa ya, orang ada skalanya, kalau sendirian kan nggak berani ya, begitu ramean jadi berani gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi variabel itu yang
kalau yang model prediksi itu kan 8 itu dugaannya menjadi independent variable. Dugaannya kan? Dugaannya kan berkaitan dengan pendarahan. Nanti pada saat analisis di multivariat itu jawabannya pertama bisa benar dia berhubungan dengan pendarahan ya jika p value-nya kurang dari alfa. Bisa jadi dia tidak berhubungan, tapi dia menjadi confounding factor. Seperti tadi hipertensi atau neuteri dan ANC. Dia nggak berkaitan langsung dengan pendarahan, tapi dia menjadi confounding hubungan antara penolong, anemi, pendidikan dengan pendarahan. Atau satu lagi, dia memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pendarahan. Itu seperti umur dan riwayat pendarahan tadi. Gitu. Dan nanti jawabannya seperti itu. Itu yang model prediksi kan nanti seperti itu. Makanya dilakukan pemodelan untuk memprediksi. Sebenarnya apa yang mempengaruhi pendarahan? Oke, itu silakan ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, tadi syarat dilakukan uji itu kategori harus besar daripada harus lebih banyak daripada numerik. Itu kenapa, Pak ya? gimana? Bisa diulang? Suaranya agak kurang jelas ya saya. Sorry, Pak. Jadi tadi syarat untuk dilakukan uji itu uh, nilai kategoriknya harus lebih besar daripada jumlah data yang kategorik harus lebih banyak daripada numerik. Itu kenapa, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara regresi logistik itu bicara data kategorik. Ya. Ya, jadi idealnya itu semuanya kategorik sebenarnya idealnya. Ya. Itu akan memudahkan pada saat analisis. Sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang ada variabel itu yang sulit untuk dikategorikan. Di transformasi itu sulit. Sehingga pada saat analisis ya harus tetap numerik. Ya. Kalau memang terpaksa ada numerik, ya dimaksimalkan, diusahakan dulu untuk memudahkan analisis saja sebenarnya. Ya. Kalau kategorinya lebih banyak. Tapi kalau regresi logistik, sebenarnya kelebihannya independennya numerik bisa dianalisis. Oke, itu ya. Itu ada untuk memudahkan aja pada saat analisisnya. Karena Baik, Pak. idealnya Terima kasih. kategorik idealnya. Yang paling gampang itu semuanya kategorik, semuanya dua kategorinya. Itu paling enak itu. Ngolah analisisnya. Tapi kan kadang-kadang kenyataan kan nggak seenak yang kita inginkan. Gitu. Oke, silakan. Nanti kebalikan dengan regresi linear ganda ya. Kalau regresi linear ganda nanti itu kalau linear berarti numerik nanti. Bicara. Banyak numeriknya nanti. Kalau terpaksa ada gitu. Syukur-syukur semuanya numerik. Oke, silakan. Yang mungkin udah mulai nyusun riset apa yang mengarah ke sini mungkin ini baru satu uji ya nanti ke depan kita akan belajar uji-uji yang lain siapa tahu nyantol ujinya yang mana. Apakah sudah ada yang kebayang dengan uji ini risetnya atau memang belum gitu? Kemarin sudah mencoba nyari-nyari artikel.
yang menggunakan regresi logistik udah dapat belum? Sudah, Pak. Oke, silakan yang mau didiskusikan. Hari ini materinya itu. Udah selesai materinya. Tinggal diskusi kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau persamaan regresi logistik gandanya itu ada di halaman 23 ya. Nanti seandainya Anda mau menggunakan persamaan regresi logistik Anda. Tapi sekali lagi itu kalau penelitian survei itu kohort bisa diterapkan. Atau kalau mau eksperimen bisa diterapkan. Kalau eksperimennya dengan sampel yang mencukupi tentunya ya. Karena biasanya kalau yang suruh eksperimen sampelnya sedikit biasanya. Kuasi lah paling, kalau biasanya banyak yang kuasi eksperimen. Jadi nanti yang dipakai yang koefisien B-nya itu ya, itu rumusnya ya halaman 23 itu ya. 1 dibagi 1 plus eksponensial min alfa itu konstanta yang diambil plus B1X1 terus sampai, kalau kita tadi ya sampai berapa tadi B-nya? Sampai 6. Karena yang masuk dalam model ada 6. B6 X6. Tuh. Apalagi? Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau dasar perhitungan tadi rumus perubahan OR ada di halaman 8 ya. Halaman 8, halaman 9. Ya. RR root yaitu sama dengan itu yang resiko relatif kasar pada sampel dikurangi resiko relatif yang telah dikontrol, yang di-adjusted ya. Baru dibagi yang sudah di-adjusted dikali 100%. Yang tadi kita contohkan menghitungnya. Untuk mengetahui perubahan apakah lebih dari 10% atau enggak.
Nah, itu asumsi confounding gitu, untuk membuktikan apakah dia confounding atau enggak. Gitu. Ya, untuk menentukan confounding enggaknya itu harus keluarkan dulu dari model, dilihat perubahannya. OR variabel yang ada di dalam model. Tapi kalau nggak ada berarti sudah cukup, tinggal latihan-latihan aja. Memang idealnya Anda latihan punya data ya. Kalau bisa ya agak sulit ya, Anda belum punya data ya. Ini kalau bisa sih bisa nyari-nyari data Anda ya, bisa buat latihan sebenarnya. Coba nanti tugasnya nyari-nyari data coba. Siapa tahu ada yang kerja di dinas atau di puskesmas. Ya, bisa nanti dipakai untuk data sekunder gitu ya. Dari laporan-laporan pelayanan kesehatan kan itu sampelnya kan besar biasanya. Nanti kalau mau dicoba boleh nanti di pertemuan mendatang kalau ada datanya ya. Supaya lebih real lagi nanti. Paling seperti itu kalau nggak ada yang bertanya. Karena memang biasanya sih materi ini banyak yang bertanya kalau saya ngasih materinya dosen-dosen yang biasa sudah penelitian. Karena dia sudah sering dibenturkan dengan penelitian sehingga banyak pertanyaan. Kalau kelas ini mungkin karena nggak sering penelitian, belum ya. Sehingga belum terbayang gitu. Jadi memang kalau statistik itu begitu seringnya mahasiswa. Nanti kalau sudah nyusun skripsi apa tesis baru kerasa. Ini gini gitu. Memang ini kaitannya dengan riset. Kalau sudah melakukan riset baru kerasa. Gitu. Tapi kalau seperti ini tanpa ada data, ya agak sulit. Aplikasinya seperti apa? Makanya minimal baca-baca artikel aja jurnal. Begitu ya kira-kira ya materinya ya. Baik, kalau nggak ada berarti saya tutup ini. Benar nggak ada yang bertanya lagi? Diskusi? Baik, kalau nggak ada berarti cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Pak. Terima kasih Pak Gus. Atur nuhun, Pak.